好的，大家下午好。下午好，老师。下午好，老师。你们都好吗？好久不见。我们都很好，老师。我们都很好，老师。挺好的。好久不见你们了. Kita banyak libur beberapa kali dan tidak ada kelas Zoom dengan kelas B, jadi sudah lama sekali sepertinya. 你们最近学习怎么样？最近学习怎么样？比较忙，老师。最近学习比较忙。好的，那今天我们先讨论一下我们上个星期的作业. Kita akan mulai dari bagian yang pertama. Bagian yang pertama adalah bagian ke-12, yaitu kita membuat kalimat dengan kosakata yang sudah disediakan di sana. Nanti boleh tolong dituliskan sekalian di kolom chat Zoom ya, supaya bisa terlihat kalimatnya. Lalu nanti dibacakan juga. Dibacakan dulu, kemudian nanti dituliskan. Di sini ada 5, nanti tolong dipersiapkan. Willy nanti yang pertama ya. Willy yang pertama yang Baik, menggunakan Conglai. Lalu Jennifer menggunakan yang kedua, 虽然但是. Kemudian Salma nanti yang ketiga, 有的什么什么，有的什么什么. Lalu Mita nanti yang keempat yang menggunakan kuo. Kemudian yang kelima nanti Reva menggunakan pian. Yang kelima. Oke, boleh dibaca dulu. Nanti kalau sudah selesai dibaca, tolong dituliskan di kolom chat ya. Nomor 1, 2, 3, 4, 5. 好， Willy， 请你开始。Baik, 老师。我从来没有去过外国。很好，请你写一下。我从来没有去过外国，很好。对的, menyatakan sesuatu yang belum pernah kita lakukan sama sekali ya. Sama sekali belum pernah apa. Lalu ada kata kerja. Di sini Willy menggunakan kata kerja 去. Kemudian di belakangnya kita tambahkan 过. 去过. 我从来没有去过外国，很好 Willy. Ini tanda titiknya harusnya yang bulat seperti ini Willy. Oke, nomor 2. Silahkan Jennifer, atau ditulis dulu aja ya. Jennifer tulis dulu baru dibaca. Nanti waktu Jennifer baca, teman yang nomor 3 tulis gitu. Baik, 老师。Oke, boleh dibaca Jennifer? 虽然我没有钱，但是我还是很开心。 Oke, 对的，很好. Tidak ada masalah dengan kalimat ini. Walaupun bagaimana, tetapi bagaimana. 虽然我没有钱，但是我还是很开心. 虽然我没有钱, walaupun saya bagaimana, tetapi saya bagaimana. Jadi biasanya kalimatnya berlawanan antara kalimat yang di 虽然 dan 但是. Kalau yang 虽然 itu kalau bentuknya negatif, misalnya tidak, belum, tidak mau, tidak punya. Nah, yang di bagian belakang 但是 itu yang bentuk positifnya. Walaupun tidak punya, tetapi saya tetap
senang. Walaupun saya suka tetapi saya tidak bisa. Misalnya walaupun saya suka sepak bola tetapi saya tidak bisa bermain sepak bola. 很好。第三个 nanti ketika teman yang baca yang nomor selanjutnya boleh ditulis kalian langsung ya. Yang ketiga Salma 有的有的人有很多钱，有的人没有钱。Oke. Semuanya pakai 钱 karena habis pada dapat angpau mungkin ya kemarin liburan, jadi semua berhubungan dengan 钱。有的人有很多钱，有的人没有钱。Ya, 对，没有问题。ada yang bagaimana, ada yang bagaimana。好的，第四个。我以前去过新加坡。我以前去过新加坡。好的， di sini menyatakan sesuatu yang pernah ya. Sebetulnya boleh positif dan negatif, tetapi karena tadi nomor 1 conglai itu adalah sesuatu yang tidak pernah, berarti bentuk kalimatnya menggunakan meyo atau pu. Nah, di sini mungkin lebih baik menggunakan kalimat positif. Jadi ada yang bentuk kalimat negatif, ada yang bentuk kalimat positif. Nah, ketika kita sudah pernah, kita bisa menggunakan kata ini, 以前去过新加坡。我以前去过新加坡。好的，第5个。那部电影我看过一遍，可是没有看完。Oke. Ada kalimat lain? Itu sepertinya kalimat di kawan atau dicontoh ya. 有别的句子吗？ Sepertinya iya, 老师。 Iya, ada yang lain? Kalimat yang lain? Coba satu kalimat lagi. Kamu buat lagi, contoh lagi. Itu kayaknya ada di kawan sama persis itu. Saya masih ingat. Bisa Reva buat satu lagi.这本书我看过2遍，可是没有看完。OK， 你可以写一下。可以写一下。Revata, contoh kalimatnya belum ditulis dulu baru dibaca tadi. Oke, udah kita lewati ya, kita supaya tidak membuang-buang waktu. Nah, kemarin ada yang bertanya mengenai ci dan pian. Mungkin sebetulnya sudah ada penjelasannya, baik kemarin di pembelajaran yang sebelumnya dengan video kelas A maupun di buku mungkin ada sedikit. Saya akan ulang lagi. Pada dasarnya ci itu merupakan jumlah berapa kali kita sudah melakukannya, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Nah, sedangkan untuk pian itu digunakan sesuatu hal itu melakukannya membutuhkan proses dari awal sampai akhir. Apa saja biasanya yang sering menggunakan pian? Misalnya buku, lagu, 看书, 听音乐, 看电影. Kenapa? Karena misalnya ada sebuah film, misalnya ada satu buah film. Nah, kita dikatakan kita sudah menonton film itu kalau kita sudah nonton dari awal sampai akhir. Kalau kita cuma lihat judul cover kaset DVD-nya atau cuma lihat trailernya, itu kita belum nonton. Kita nggak bisa bilang saya sudah nonton film itu. Nah, ketika kita sudah melalui proses itu, kalau baca buku pun misalnya ini di sini depan Lausha ada buku. Lausha cuma lihat cover depannya. Apakah sudah dianggap saya membaca buku ini? Belum.
Belum, tetapi ketika saya sudah selesai membaca buku ini, saya bisa mengatakan bahwa saya sudah pernah membaca 1 kali. Nah, itu karena dia membutuhkan proses. Kan 一遍, 听一遍. Begitu juga dengan lagu. Misalnya ketika kita baru mendengarkan musik intronya saja, misalnya pianonya atau gitarnya, kan kita belum mendengarkan lagu itu. Tapi ketika sudah mendengarkan lagu itu dari awal sampai habis, itu kita baru bisa dinamakan saya sudah dengar ini lagunya semuanya. Saya sudah dengar 1 kali, 听了一遍. Nah, seringkali saya mengatakan 请再说一遍. Tolong diulangi lagi. Nah, ini kan juga termasuk proses. Misalnya tadi Reva, coba diulangi lagi bacanya 请再说一遍. Kan harus dari kalimat awal, nggak bisa cuma setengah kalimat aja yang diulangi. Atau biasanya ketika membaca, kita sering membaca,老师 bilang 再读一遍. Dibaca lagi, sekali lagi. Pasti dari kalimat kata yang depan sampai yang belakang. Satu proses. Kemudian untuk se itu tadi adalah menyatakan jumlah atau berapa kali kita melakukan kegiatan tersebut. Dan dia biasanya tidak perlu proses panjang seperti harus dibaca dulu dari awal atau dilihat dari awal, didengarkan dari awal secara keseluruhan. Biasanya hanya seperti ini. Saya pakai contoh kalimatnya tadi Mita ya. 我以前去过新加坡. Singapura itu kan besar. Misalnya kita cuma pergi ke Orchard Road sekali aja, itu sudah bisa dibilang kita udah ke Singapura, walaupun kita tidak ke tempat-tempat yang lain, misalnya nggak ke patung Merlion atau kemana-mana, kita nggak ke sana, tapi kan sudah pernah ke Singapura sekali, tapi cuma di Orchard Road, cuma sekali. Nah, itu tidak perlu kita harus keliling Singapura, semua tempat kita datangi baru dibilang sudah pernah ke sana, tidak. Walaupun kita hanya satu tujuan saja, itu sudah termasuk kita sudah pergi ke Singapura. Nah, ketika kita baru 1 kali ke sana, kita tidak menggunakan ipian. Itu kan menyatakan jumlah, berapa kali kita melakukannya. Maka di sana lebih tepat menggunakan ici. 以前去过一次新加坡. Jadi ici-nya diletakkan kata bilangannya setelah ko, seperti pada video penjelasan yang sebelumnya. Kalau kita ke Indonesia, misalnya ada orang luar negeri, aku sudah pernah ke Indonesia, kemana? Ke Bali. Walaupun nggak datang ke Solo, nggak datang ke Jakarta, tapi kan dia sudah ke Indonesia. Berapa kali misalnya? 3 kali ke Bali. Nanti dia sudah ke Indonesia, jumlahnya 3 kali dia. 3次我去过3次巴厘岛. Ya kan, walaupun dia hanya ke Bali, tapi dia sudah ke Indonesia ini. Walaupun nggak harus ke Sabang sampai Merauke, nggak butuh proses dari seluruh Indonesia dia kelilingi baru disebut sampai mengunjungi Indonesia. Jadi tsi itu biasanya hanya menyatakan jumlah berapa kali. Kemudian coba saya lihat lagi kalau ada contoh yang lebih mudah. Nah, misal yang paling sering adalah saya tulis di sini. 我吃过一次烤鸭.烤鸭atau Beijing烤鸭itu porsi masakannya kan banyak, besar. Misalnya kita makan bareng sama teman-teman, kita 1 orang tidak bisa memakan 1 bebek sebesar itu, tidak habis makannya. Walaupun kita hanya makan 2-3 potong, itu kita sudah termasuk sudah pernah. Nah, aku baru sekali tapi makannya kan nggak perlu kita melewati proses semua bebeknya itu dimakan sampai tulang-tulangnya sampai habis, enggak seperti itu. Jadi cuma berapa kali saya sudah makan? 1 kali, oke, 我吃过一次烤鸭. Mungkin ada yang sudah lebih dari 1 kali, oke, silahkan boleh diganti, misalnya 2次, 3次, dan seterusnya. Kemudian bisa juga 我问过几次.
Nah, sekarang kalau saya ganti angkanya menggunakan kata ji. Ji, mungkin banyak teman-teman tahu ji itu adalah untuk menanyakan jumlah berapa. Nah, di sini tidak menanyakan. Jadi kalimat ini 我问过了几次. Aku sudah pernah bertanya berkali-kali. 几次-nya di sini berkali-kali. Aku sudah menanyakan beberapa kali. 可是他不想告诉我 sorry, kurang kata 我. 可是他不想告诉我昨天去哪儿了. Saya sudah menanyakan dia berkali-kali, tapi dia tidak ingin memberitahu saya kemarin dia pergi kemana. Nah, ini kan dia lebih dari satu kali ya. Kalau satu kali kita bisa 一次, 2次, 3次. Nah, kalau berkali-kali kita bisa 几次. 好几次. 好几遍 pun juga bisa. Misalnya dulu waktu Laushe sekolah, kurang lebih waktu Laushe SMP kelas 1 kayaknya ya, itu kan baru hits sekali Harry Potter. Nah, itu Laushe dari buku 1 sampai buku 7 semuanya sudah Laushe baca. Dan ada beberapa seri yang saya bacanya sampai 好几遍, beberapa kali diulang-ulang. Jadi buku yang pertama 第一套我看过了2遍, 然后第二本书也看过了2遍, 我都看过了好几遍了. Semuanya saya sudah pernah baca beberapa kali, betul-betul dari awal sampai akhir. Ada sebuah proses yang kita lalui. Kira-kira kosakata-kosakata itu yang biasanya sering muncul, khususnya pada buku-buku pelajaran ini. Kalau mungkin nanti ada ya teman-teman nanti bisa catat lagi. Kalau misal ada yang kurang paham nanti bisa kita diskusikan lagi. Nah, kira-kira ini adalah pembahasan mengenai zi dan bian. Kiranya bisa membantu semakin paham dan bisa memudahkan untuk mempelajari materi-materi berikutnya. Oke, kita cukup di sini ya. Kita akan lanjutkan untuk mempelajari shengci. Oke, saya persiapkan dulu. Teman-teman juga bisa siapkan shengci-nya masing-masing. 好的，那我们先读一下生词. Kita akan baca dulu 生词 dari bagian pertama. 请同学们跟着我读. Boleh dibuka mic-nya, boleh tidak apa-apa. Yang penting nanti kita akan bergiliran beberapa mahasiswa untuk membaca. 好的，我们开始. Pa. Oke, 放假. 放假，打算，算 ya, SUAN 算, 打算. 打算提飞机山顶教书建议气温景色游泳冬天夏天导游行长城泰山海南岛ya gitu ya, nada 3 dan 2. Hainan Dao, Kongzi, 小燕子. OK, 好，我们
听一下，一个同学，老师要请一个同学读。铃铛，铃铛，请不在，老师。好的，请你读第1到第11. Kalau ini bisa dibuka ya biar Lalu bisa lihat Lintang baca. 第1到第11 1 sampai 11 1到第11请你读一下。好，放假，打算，提，飞机，山顶，教书，建议，气温，很好， 景 coba diulang lagi sampai 11 aja, sampai 11 aja. Diulang yang tisangga, nomor 3, tisangga. 打算， Ya, tasuan. Tasuan itu dia suannya harusnya tetap nada 4. Tunggu saya buka kamus dulu. Kadang-kadang dia memang tidak dikasih nada pin innya, tapi biasanya Laushe cek lagi di kamus, kita ikutin yang di kamus besar bahasa Mandarinnya yang sesuai. Oke, nada 4 ya. Tasuan. Jadi tetap keempat. Tasuan. Tasuan. Mungkin dia di sini maksudnya adalah biar kita bacanya nggak terlalu suan kayak gitu. Jadi lebih ringan. Tasuan ada 4 tapi suannya ringan, tidak perlu terlalu dihentakkan. 非常好，铃铛。好的，下一个是 Nabila。Nabila。请你读第12到22 12 sampai selesai sampai 22 21 ya. 游泳，景色 Iya, Laushe. dari 景色 oh iya 游 iya 泳， sorry iya 游泳 lanjut. 游泳，冬天、夏天都有。请漳州、泰山、海南岛、公子、小燕子。 Oke, kita diulang lagi dari 14 ya. 14 sampai 22. 14 sampai 22. Enggak juga. Enggak. Iya. Dari 14 ya, Nabila. Nada 1 diulang lagi. 夏天， Nya 4. 夏天 夏天， 夏 夏天， 夏天 夏天 Lanjut bawahnya. 都有， Bukan. 都有， 很忙 很难. Nadanya kayak gitu. 都有， Belum. 导游 导游 导游， lagi. 导游， Oke. Lalu Changcheng dua-dua naik semua nadanya. 长城， Ya, 对了. Oke, Nabila, 很好. Oke, kita sudah selesai baca yang bagian pertama. 我们先学习第一个部分. Kita akan belajar 生词 yang pertama. Muncul lagi ya kata Changcheng di semester sebelumnya pasti sudah ketemu dengan kata Changcheng. China atau The Great Wall of China. 我们爬上长城来了。
sebelum kita masuk ke kewen, kita akan membahas dulu 上次. Oke, kita mulai dari yang pertama. Pa adalah mendaki atau memanjat. Nah, biasanya yang sering digunakan itu dengan kata pashan, dengan kata shan. Pashan mendaki gunung atau memanjat gunung. Nah, tetapi di materi ini kita tidak hanya sekedar mau pashan, tapi kita akan lebih sulit sedikit, yaitu dengan kata shanglai dan shangqu. Tentu saja Tongxuemen sudah tidak asing lagi dengan shanglai, shangqu. Itu menyatakan arah, yaitu yang seperti apa, yang bagaimana. Kata kerja dengan lai, dengan qu itu seperti apa. Kalau lai itu mendekat loh. Dengan siapa, bagaimana, mendekat bagaimana, nggak cuma mendekat aja. Mendekat ke yang berbicara. Ya, kalau yang qu menjauh Jauh. dari. Ya, Pashanglai di sini karena kalau naik gunung itu kan pasti ke atas ya, arahnya nggak mungkin ke bawah. Jadi Pashanglai itu maksudnya mendaki atau memanjat atau naik ke atas. Nah, di mana dia pasti posisinya sudah di atas. Pashanglai lah, seperti di judulnya. Pashanglai lah. Jadi dia yang berbicara pada dirinya sendiri atau mungkin dengan orang yang sama-sama dia sudah ada di puncak gunung tersebut. Sedangkan jika Pasangqu berarti dia mungkin masih di bawah, masih di perjalanan, dia berencana untuk mendaki atau naik sampai ke atas. Pasangqu. Lalu kita bisa pakai kata izi di sini, sudah pernah memanjat gunung. Pa izi. Nah, 比班的同学有没有同学爬过山呢？有没有同学爬过山呢？有吗？ Ada tidak yang sudah pernah mendaki gunung? Ada, Lausha. 谁呢？ Nadila. Nadila. Gunung apa? Pernah mendaki gunung apa? Merbabu sama Merapi. Oh, 很棒，很棒。那 Nadila 可以说 gimana? Nadila bisa buat satu kalimat, saya sudah pernah mendaki gunung apa dan apa. Bisa nggak Nadila? Yuk coba. Wo. Mic-nya belum dibuka, malah mungkin apa namanya udah ngomong tapi kamu tutup jadi kita nggak dengar. Kameranya juga dimatiin jadi nggak kelihatan. Ayo bisa saya. Wo izin. Kamu pakai Google Translate itu kalau pakai izin, nggak pakai izin ini. Sudah pernah, kita kan kemarin kosakatanya pakai sudah pernah, itu kata kerja lalu belakangnya ditambahkan ini nggak pakai izin, belum sampai sana, nggak usah lihat kamus, nggak usah lihat mana-mana, kan cuman kata kerja tambah satu kata apa kalau sudah pernah itu di bab sebelumnya, kata kerja tambah kuo, iya kan cuma tinggal kasih itu. Kata kerjanya di sini adalah pa, berarti nggak usah lihat kamus, nggak usah lihat Google Translate, jangan pakai Google Translate. Ini kan gampang sekali, cuman saya sudah pernah mendaki gunung gitu dulu aja. 我过爬了
Enggak, belum ya. Berarti kemarin video yang kemarin dilihat enggak? Saya nerangin tentang kuo, banyak contoh kalimat tentang kuo, gimana Belum sampai penggunaannya. selesai langsung. Nah, berarti di situ kan dikasih waktu itu untuk gunanya untuk dilihat pas perkuliahan. Jadi setengah 8 sampai jam 10.50 setiap hari Selasa itu untuk kuliah, bukan untuk yang lain-lain. Khusus kuliah ini, walaupun tidak online Zoom, yaitu YouTube-nya yang dilihat. Nah, berarti kalau tidak dilihat sampai selesai, berarti tidak sampai kuo. Berarti materinya kan nggak bisa. Padahal sampai ke belakang materinya ya diulang lagi, muncul lagi. Ya teman yang lain ada yang bisa membantu bagaimana mengucapkannya. Saya sudah pernah mendaki gunung tadi, Merapi dan Merbabu dan apa? Gunung apa? Merapi. Oh, Merapi dan Merbabu. Yuk, cita thongxue, Cimpang Nadila, 怎么说? Coba dibantu gimana? 怎么说 pakai bahasa Mandarin? 我爬过Merbabu Shan 和 Merapi Shan. 很好，非常好，hanya segampang itu. 我爬过山. Saya sudah pernah mendaki gunung. Kata kerjanya pa lalu dengan kuo. 我爬过山. Bisa disebutkan apa gunungnya? Merbabu Shan he Merapi Shan. Misalnya sudah dua kali kita mau tambahkan keterangan angka. Nah, 怎么说呢? 怎么说? Bagaimana mengucapkannya? Wo pa liang ce. Wo pa guo liang ce. Merbabu Shan he Merapi Shan. 很好, kita tambahkan 2次 dua kali. Jadi angkanya bisa disesuaikan 2 kali. Pa guo 2次. Nah, itu adalah grammarnya yang harus dipegang. Di sini muncul lagi. Jadi kalau yang belum belajar kemarin di bab sebelumnya bisa dipelajari lagi karena di sana saya berikan banyak contoh latihan soal menggunakan kuo, baik itu kalimat positif, negatif, dan kalimat tanya. Yang kedua, fangjia. Fangjia itu adalah libur. Nah, 大家都喜欢放假. 要放假了. 要放假了. Kita belum ya, kita masih ada sekitar 1 bulan lagi UAS baru fangjia. Nah, nanti ketika sudah selesai UAS kita bisa menggunakan kalimat ini. 要放假了. 要放假了. Sudah mau liburan. 我们也可以说开始放假. Nah, kalau di hari pertama libur baru kita bisa menggunakan kata-kata ini, 开始, yang artinya mulai, 开始. Mungkin banyak laoshe yang sering meminta dongxueman untuk baca, lalu 1, 2, 3, 开始. 1, 2, 3, mulai. Ya, 开始放假. 那同学们，你们放假的时候喜欢做什么呢？放假的时候喜欢做什么呢？睡觉，老师。放假的时候我喜欢睡觉。放假的时候我喜欢睡觉。其他同学呢？喜欢做什么呢？放假的时候喜欢做什么？放假的时候，我喜欢出去玩。出去玩. Nah, berarti setiap orang kan berbeda-beda. Kita bisa pakai kata 有的 tadi kita gabungkan lagi dengan kata itu, kita bisa gabungkan menjadi 放假的时候有的同学喜欢, tadi 喜欢 apa? Yang pertama? 有的同学喜欢睡觉。有的同学喜欢出去玩, suka pergi bermain, suka jalan-jalan main keluar. Nah, semua kosakata, semua grammarnya kepakai semua. 有的同学喜欢睡觉，有的同学喜欢出去玩。放假以前 biasanya kalau kita sebagai mahasiswa sebelum liburan itu pasti melewati satu proses dulu. Apakah itu? Apa dulu? Kita melewati apa dulu baru bisa fangjia? Kita harus apa dulu tuh di akhir semester?
uasa sih. Ya, apa Mandarinnya? 考试老师，考试，对，很好。考试，放假以前我们要考试. Betul kan? Sebelum liburan kita harus ujian dulu. 放假以后setelah ujian, setelah liburan apa kita bisa tambahkan kata atau kalimat apa? 放假以后放假以后我们开始上课。很好，对的，很好，新颖。放假以后 setelah liburan ya kita mulai 上课 lagi. 放假以后我们开始 kepake lagi 开始上课，很好。Di sini ada kata tambahan yang disebut 请假。Nah, tetapi kalau boleh sedikit diperbaiki, bukan vacation atau holiday. 请假 itu biasanya kalau tidak ikut 上课，不来上课 kita 请假, kita izin, kita meminta izin itu kita bisa menggunakan istilah 请假。老师，我明天请假，我生病了，我不能来上课，请假。打算itu adalah merencanakan. Kita biasanya merencanakan sesuatu saat liburan, misalnya mau pergi liburan itu apa sih? Kita sudah belajar satu shengci loh. Liburan, jalan-jalan. 旅行 ya, traveling, 旅游。我打算去中国旅行。Kita bisa gabungkan tadi 放假的时候我打算去中国旅行。我打算 apa yang akan dilakukan? 我的打算 rencana saya ya. 放假的打算有什么打算？那今天晚上你们有什么打算？同学们，今天晚上你们有什么打算？今天晚上我打算做作业。好，今天晚上我打算做作业，非常好。Ada rencana apa? Punya rencana apa? 打算去看越剧，打算去旅行，很好。下一个就是题 itu bisa mengangkat atau mengemukakan, mengatakan juga bisa. 提出nanti dia biasanya akan jadi satu, bisa digunakan bersama dengan nomor 9. Mengemukakan saran atau pendapat, mengatakan saran atau pendapat. 提出建议 Lalu tadi ada beberapa yang menanyakan pertanyaan sama Laushe, gimana sih cara pakai pian sama ci? Saya bingung Laushe. Nah, itu tongxuenya sedang apa? 提问题 sedang mengemukakan pendapat. 提出来 kita boleh juga pakai 出来 kan mengeluarkan ya pendapatnya dari pikiran kita mengeluarkan 提出来建议 jadi ini boleh digunakan dengan ini 提出来建议 oke sebentar tongxuemen. Oke, saya kembali lagi 提出来建议 提出来问题 也可以 juga boleh. Di sini ti-nya dia lebih ke dia bisa mengangkat, bisa mengeluarkan atau mengemukakan itu ya, mengemukakan pendapat khususnya. Nanti kita akan lihat ya di kewen dia lebih ke mengangkat benda juga sebetulnya bisa ya, tapi di sini ti-nya dia lebih ke yang abstrak, hal yang abstrak yaitu ide, saran atau pertanyaan. Feiji, zuo feiji. Nah, kalau kita mau zuo feiji, kita pergi ke tempat apa? 机场，很好，机场. Nah, sebelumnya kita harus membeli
sesuatu supaya kita diizinkan untuk naik pesawat, yaitu tiket. Ada yang tahu apa tiket dalam bahasa Mandarin? 票 票 Ya, piao, atau kita bisa sebut ji piao atau fei ji piao. Piao itu tiket, tetapi tiket pesawat kita bisa gunakan kata ji piao, fei ji piao. Jadi kalau sudah tahu kata piao pasti mudah untuk menyebutkan huo che piao, dianying piao. Karena kita sudah tahu satu kata piao yaitu tiket. Oke, fei itu terbang ya. Nah, terbang di sini maksudnya bukan kita terbang karena woman meo terbang, kita nggak punya sayap, kita tidak bisa terbang. Di sini maknanya adalah terbang dengan pesawat ya. Terbang ke Beijing sering ada istilah itu ya. Dia terbang ke Jakarta, terbang ke Bali, terbang ke Sumatera dan lain-lain. Nah, kita bisa menggunakan istilah ini, fei tao Beijing, terbang ke. Nah, terbang ke tapi kembali, misalnya Matawe ini kan Canada人, Matawe ini orang Kanada, dia terbang kembali ke Kanada, 他可以说飞回加拿大. Kalau tao itu menuju tempatnya, hui itu dia kembali kemana tempatnya. Oke, kita lanjut. Shan, gunung. Kao shan, gunung yang tinggi. Shan shang, di atas gunung. Shan xia, di bawah gunung. Nah, bagaimana kalau Laoshi mengucapkan shang shan dibalik? Bagaimana maknanya? Laoshi balik, shangnya yang di depan. Shang shan. Naik gunung Laoshi. Ya, betul, Shirley. Henhao. Shang shan itu naik gunung. Tapi kalau shannya yang di depan, bukan naik gunung ya, jadinya di atas gunung. Jadi nggak boleh kebalik. Ini, jadi teman-teman bisa tambahin shang shan, shan shang, xia shan sama shan xia. Shan li, di dalam gunung. Pa shang chu lai, pa shang chu qu, pergi untuk memanjat gunung ya, pergi. Nah, shan shang ini bisa juga kita sebut shanting ya. Shanting itu puncak gunung, ting itu puncak atas, shanting. Nah, teman-teman sudah tahu kata-kata berikut ini, yaitu lo, gedung atau bangunan. Kira-kira apa ini? Lo ting. Apa ini? puncak gedung. Di Ayo, apa? puncak gedung. Teman-teman tahu loteng nggak? Pernah? Rooftop Laoshi. Ya, oke, bahasa gaulnya rooftop, bener. Tapi kalau pernah dengar loteng, tahu nggak bahasa Jawa kan ya loteng. Oh, Laoshi. Nah, itu sama dengan loading, suaranya hampir mirip gitu. Jadi kayak banyak kata serapan gitu. Toting, kita semua punya toting ya, toting, atas kepala kita. Next adalah 教书，现在老师教书，老师 sedang mengajar， 老师教你们汉语，你们学习汉语，你跟我一起学习，我们一起学习，教 mengajar， 教书 mengajar juga ya. 建议 tadi saran, jadi dia bisa saran, masukan. Advice itu lebih ke nasihat ya, saran juga bisa ya, saran, masukan. Jadi di sini lebih banyak karena dia berhubungan dengan Bashan tentang liburan, jadi dia pakai kata jianyi qu Bashan, menyarankan pergi Bashan. Lalu kalau pergi ke Zhongguo, kita dari ini, 我们在印尼, lalu 我们要去中国, 我们不可能坐火车, tentu saja kita pasti akan 坐飞机. Nah, pasti akan lebih disarankan 坐飞机, nggak mungkin ya kita ke Zhongguo 坐火车. Jadi 我建议大家坐飞机. Atau yang lebih make sense deh, di Indonesia misalnya kita ada di Solo, kita mau ke Jakarta. Nah, kita bisa kan kita naik huoche, kita bisa juga 坐飞机. Nah, kalau kita ingin lebih cepat, 建议做什么呢？你们建议做什么？
maunya 飞机 建议 坐飞机. Tetapi kadang-kadang kalau kita punya waktu lebih longgar, kita pengen menikmati perjalanan, pengen bisa lihat sawah, rumah-rumah kanan kiri, kita bisa 坐火车. Jangan lupa pakai kata 建议 untuk memberi saran. 我建议你, saya sarankan sama kamu. 老师建议你们好好学习. 老师建议你们不要忘记做作业. Next, tadi seperti kosakata sebelumnya ti, kita bisa gunakan kata ti jian-yi. Ti wen-ti juga boleh. 老师有一个建议. Pandam 有一个建议. 老师建议为例, 多读课文, 多看中国电影. 气温 ini adalah suhu ya, air temperature adalah suhu. Suhunya tinggi, suhunya rendah, suhunya pas. Nah, ketika suhunya pas kita bisa katakan 气温合适. Kalau yang suka naik gunung itu biasanya di gunung suhunya kau hai shi di. Yang suka 爬山 pasti tahu kalau di 山上气温怎么样? 气温高还是气温低呢? Suhunya tinggi atau rendah? Kalau di atas gunung rendah langsung. rendah ya. Oke, nah berarti kita bisa bilang 山上气温很低. 气温不太高, tidak terlalu tinggi. Beda dengan 天气 ya. Kalau 天气 itu lebih ke apa? 天气 sama cuaca. cuaca. Biasanya kalau cuacanya bagus, cuacanya sejuk, panas, atau tidak baik. Tapi kalau 气温 dia lebih ke suhunya atau temperaturnya. 气温怎么样? 今天的气温，北京的气温。好，下一个生词景色。景色 kalau di 山上 orang pasti akan mencari 优美的景色. Di bab sebelumnya, video sebelumnya Lausha menjelaskan kosakata yome. Yome itu mendeskripsikan sesuatu yang seperti apa sih dia ini? Yome. Indah. 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 Bisa. Dia yome ini bisa digunakan untuk indah, cantik, elegan. Yome de jingse yaitu pemandangan yang indah, yang cantik. Shan ting de jingse. Nah, kalau teman-teman yang hobi suka pashan, suka mendaki gunung, pasti akan mencari shan ting de jingse. Tapi sekarang sudah banyak juga ya tempat-tempat wisata, misalnya Bromo Shan. Pasti semua orang memburu untuk foto ya, karena mereka punya 优美的景色. Bromo Shan 的景色很优美，很美。看景色. Sekarang orang-orang di kota pasti sangat suka misalnya sekedar ke Tawangmangu, ke Kemuning, atau mungkin yang tadi ada beberapa mahasiswa suka pashan, suka mendaki gunung. Untuk apa? Untuk kan jingse, untuk melihat pemandangan, untuk menyegarkan mata kita. Kita setiap hari lihat laptop, lihat handphone, kita kelas online harus mengerjakan semuanya pakai laptop, pakai handphone, kadang-kadang lelah. Nah, ada waktu luang banyak yang suka kan jingse, lihat pemandangan. Next, 游泳. Nah, kalau Bipan Tongxue, 你们喜欢游泳吗? 喜欢吗? 我不喜欢老师。不喜欢. 喜欢 Oke, berarti Laushe bisa menyimpulkan pakai grammar yang tadi ya. Bipan de tongxue 有的喜欢游泳, lalu 有的不喜欢游泳。很聪明，非常好。Ada yang suka, ada yang tidak suka, ada yang bisa, ada yang tidak bisa. 有的会，有的不会。那放假的时候，有的人去游泳， ada orang yang pergi 游泳， 有的人去爬山。 Bisa ya, kita baru 1 sampai 12 kalimatnya udah macam-macam, kita bisa campur jadi sebuah kalimat. 打算去游泳，建议游泳。
Oke, 下一个生词我们看。Nah, kalau ada 足球队 klub sepak bola pasti ada 游泳队, ada juga klub renang, orang-orang yang suka renang. Kalau ada 足球教练 ya di kewen yang sebelumnya pelatih sepak bola, berarti kita bisa juga pakai kata 教练 ini dengan 游泳教练, pelatih renang. Adakah mungkin yang ikut les renang begitu Teman-teman kelas B? Ada tidak? Atau waktu sekolah ada pelajaran olahraga yoyong mah? 老师有的学校有的学校没有, ada sekolah yang ada sekolah yang mungkin tidak ada ya. Lalu ada pelatih renangnya. Nah, kita akan lanjut ke kosakata berikutnya. Waktu itu dengan kelas B bukan ya? Mungkin iya, mungkin enggak ya. Lupa ya, atau kelas A. Kita sudah membahas tentang musim. Nah, ada yang hafalkah dengan urutannya? Habis apa dulu, lalu seperti apa? Ada yang bisa kasih tahu Lauscher? 春天、夏天、 Ya. 秋天、 Lalu? 冬天、 Kok 冬天、 Ya. 秋天 dulu lah sih. Ya, biasanya 春天 dulu. Oke, saya cari tombol untuk tulis. Jadi ngafalinnya gini, 春夏秋冬. 4 ini kalau hafal pasti ya mudah untuk hafalin yang lainnya. Dari 春天 dulu, 春天 dulu. Jadi dulu kalau 冬天kalau sekarang banyak orang, apalagi orang-orang yang ada di negara tropis atau yang tidak ada yang bukan 4 musim, itu pasti kan cari 冬天. Tapi dulu di Tiongkok 冬天nya terlalu lama, itu mereka sesuatu yang 不太喜欢. Kenapa? Karena kalau dingin kan tentu saja tanaman-tanaman layu, tidak ada. Oke, secara singkat Lauscher akan memberikan pengetahuan tentang musimnya. Jadi Tiongkok 有4个季节. 季节 itu musim. Tiongkok punya 4 musim. 春夏秋冬, 春天. 春天 itu adalah musim semi. Musim semi ini biasanya ditandai dengan apa? 花开了. 花开了. Bunga-bunga bermekaran. Bunga-bunganya bermekaran. 春天天气很暖和. Biasanya bunga-bunga bermekaran, udaranya itu tidak dingin, tidak panas. 不冷也不热. 天气nya很暖和. 有同学知道吗？什么是暖和呢？有没有同学知道什么是暖和？ Ada yang tahu? 暖和. 暖和 itu hangat. Nah, jadi bunga-bunga bermekaran. Nah, biasanya teman-teman, 春天 ini ditandai dengan tahun baru Imlek. Kalau tahun baru Masehi itu kan 1 Januari, tetapi Tiongkok itu secara penanggalan kalender mereka, kalau di Indonesia ada kalender Jawa, penandaan kalender perhitungan kalender bulan. Nah, di Tiongkok juga Yo Nongli. Itu tahun barunya itu ketika Chuntian, makanya bukan 1 Januari, kadang-kadang akhir Januari, kadang-kadang Februari. Nah, makanya kalau mengucapkan selamat tahun baru, mungkin banyak yang taunya Xinian Kuai Le. Betul, tidak salah, tetapi ada ungkapan juga Chuntian Kuai Le. Chunjie, sorry. Chunjie Kuai Le. Jadi Spring Festival. Spring Festival itu ya waktu tahun baru Imlek itu, ketika udaranya mulai hangat. Nah, ketika bunga sudah bermekaran, teman-teman bisa bayangin ya, daun-daun mulai tumbuh, bunga-bunga bermekaran, udaranya hangat, kurang lebih ya bulan Februari, Maret, bukan Februari ya, Maret, April, Mei gitu. Kemudian bulan Juni itu mulai disebut Xiatian. Kira-kira kalau musim panas, tianqi 怎么样?
天气怎么样？很热，很热，很热很聪明，很聪明。夏天天气很热，panas sekali. Nah, musim panasnya jangan dibayangkan sama kayak kita di Indonesia gini ya. Bisa ada beberapa bagian itu dia lebih panas, sampai 40 derajat. Kemudian setelah musim panas kurang lebih Juni, Juli, Agustus, September gitu ya, kurang lebih masuklah Chutian, di mana bunga-bunga, daun-daun mulai berwarna kuning. Teman-teman pernah belum main di UNS itu di sekitar, kalau tidak salah di Fakultas Teknik, kalau tidak salah itu kayak musim gugur gitu, karena dia bunganya, daun-daunnya kuning. Biasanya banyak yang suka foto-foto di sana. Nah, bagaimana cuaca di sini? Belum dingin, disebutnya liang kuai. Liang kuai itu sejuk, berangin, banyak anginnya. Jadi spot fotonya banyak kalau teman-teman yang suka foto, karena daun-daun bunga-bunga berguguran. Musim gugur ya, Chutian itu autumn, warnanya kuning seperti ala-ala di luar negeri, di Korea gitu. Nah, di Tiongkok juga seperti itu. Nah, setelah daun-daun menguning itu kan rontok ya, gugur, makanya disebut musim gugur. Masuklah musim dingin. Jadi dari cuacanya mulai sejuk menjadi dingin disebut Dongtian. Dongtian pasti cuacanya sangat dingin. Apa itu dingin? 冷，冷，冬天天气很冷. Nah, ini adalah gambaran kira-kira 4 musim yang ada di Tiongkok. Nah, nanti setelah musim dingin kembali lagi ke Chuntian, dinginnya hilang, pelan-pelan menjadi hangat, bunganya tumbuh lagi. Jadi kalau Tongtian itu betul-betul kering, ranting-rantingnya tidak ada bunga, daun, jarang sekali karena saking dinginnya. Hanya bunga-bunga tertentu yang mereka memang hidup di suhu yang sangat dingin. Nah, tadi di awal Laushe bilang kalau musim dingin itu kan berarti kita nggak bisa bercocok tanam, padi juga tidak bisa tumbuh, makanya mereka selama Chuntian, Xiatian, Chutian itu mereka bercocok tanam di suhu dan cuaca yang tepat, lalu mereka panen, disimpan untuk persiapan di musim dingin. Nah, kalau zaman dulu itu kan ceritanya seperti itu. Tetapi masa modern ini walaupun musim dingin sekarang kan menjadi asik, menjadi banyak tempat wisata, buat main ski, turun salju juga menjadi hal yang menyenangkan lagi, bukan lagi sesuatu yang mengerikan, bukan lagi sesuatu yang kita nggak bisa dapat bahan makanan lagi. Nah, sedangkan di Indonesia, apakah Indonesia itu yo segejijie ne? Apakah Indonesia itu punya 4 musim? Meyo, Indonesia hanya punya 2 musim. Musim apa saja itu? Kemarau dan hujan. Ya, ini yo 2个季节 disebut 雨季 dan 寒季. Musim hujan, yu, 下雨 dan han itu kering, musim kemarau. 雨季 dan 寒季, musim kemarau dan musim hujan. Kalau kita di Indonesia ini, kita adalah negara tropis, kita bukan negara 4 musim karena kita punya kemarau dan musim hujan. Kita adalah 热带国家. 热带国家, ini 是一个热带国家. Indonesia merupakan sebuah negara tropis. Jadi misalnya kayak durian itu bisa tumbuh di negara tropis, kayak di Tiongkok nggak ada, mahal durian di sana. Oke, kita lanjutkan. Nah, di Tiongkok itu libur panjang itu biasanya Xiatian. Tadi loh, Fangjia. Fangjia itu paling panjang ketika Xiatian bisa sampai 2 bulan dan Dongtian itu bisa 1 sampai 1,5 bulan liburnya di sana. Hampir sama dengan liburan semester kalau teman-teman libur semester, tapi kalau di sana baik anak-anak
sekolah pun juga liburnya lebih panjang. Kalau kita kan SD, SMP, SMA mungkin libur kenaikan kelas bisa 3 minggu kurang lebih. Lalu libur semester pertama mau ke semester kedua mungkin kurang lebih hanya 2 minggu. Oke, taoyo, kita sudah belajar kata taoyo di sini berhubungan dengan orang liburan ya. Biasa orang libur kalau ikut sebuah tour, mereka akan ada seorang tour guide yang disebut taoyo. Nah, di sini ada kata xing. Xing di sini oke. Xing ma? Xing bu xing? Xing bu xing? Bu xing? Oke atau tidak? Oke. Jadi teman-teman boleh bisa pakai kata lain selain hao de. 明天我们一起吃饭吧。好的，好，好啊。Itu yang sering diucapkan ya. Sekarang bisa punya kata yang lain. 我们明天一起看电影吧。行。不行，我明天要上课，没有时间看电影。 Kemudian di bawah ini adalah nama-nama tempat wisata, yaitu Changcheng, Great Wall, dan Taishan, itu adalah gunung Taishan. Hainan Tao ini adalah salah satu pulau yang ada di sebelah selatan. Hampir tidak ada musim dingin walaupun dia China karena saking ada di selatannya. Kalau dari cerita temannya Laoshe yang pernah sekolah di Hainan Tao, musim dingin di sana itu tidak terlalu dingin, masih bisa ditoleransi, jadi tidak perlu jaket yang sangat tebal. Katanya seperti itu, tapi Laoshe belum pernah pergi sendiri. Nah, Hainan Tao ini adalah salah satu pulau favorit orang-orang yang negaranya dingin sekali ketika musim dingin. Jadi misalnya ya, Laoshe contohkan yang real, yaitu teman-teman Laoshe yang orang Rusia. Di Rusia itu musim dinginnya dingin sekali. Jadi ketika musim dingin mereka akan liburan ya, melarikan diri ke daerah selatan karena mereka lebih suka cari panas, tempat-tempat yang panas, yang tropis. Mungkin salah satunya adalah Hainan Tao ini, tempat yang mereka sukai untuk berlibur ketika musim dingin karena tidak terlalu dingin. Oke, Kongzi adalah Confucius. Teman-teman tahu kita punya Confucius Institute, pusat bahasa Mandarin. Confucius adalah salah satu seorang filsuf China, seorang pemikir, bapak pendidikan China yang sangat luar biasa dengan pemikiran-pemikirannya. Kemudian ada seseorang yang bernama Xiao Yanzi. Dia adalah seorang Zhongguo Taoyou, ta shi ge Taoyou. Dia akan membawa beberapa teman-teman yang ada di Kewen ini untuk berlibur. Nah, Kewennya sampai di sini. 你们有没有问题，同学们？有没有问题？同学们有没有问题呢？没有老师。没有老师。好。Sebelum kita masuk ke Kewen, kita akan shoushi, kita istirahat dulu ya. Kita istirahat sampai jam 3 lebih 10 menit. Nah, nanti bisa teman-teman silakan bisa istirahat. Saya sudah melampirkan satu video YouTube percakapannya. Nanti tolong didengarkan dulu. Jadi nanti bisa mempraktekkan baca percakapannya lebih lancar, lebih baik. Nanti setelah istirahat kita akan masuk ke Kewen dan nanti akan balik lagi bahas ke Lianxi yang tadi belum selesai kita bahas semuanya, baru kita akan selesai perkuliahan hari ini. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita akan istirahat dulu. Kita ketemu lagi nanti jam 3 lebih 10 menit. Kalau teman-teman yang sudah selesai istirahatnya, selesai urusannya, mungkin sholat, bisa langsung bergabung kembali. Tadi sudah didengarkan contoh video membacanya belum? Sudah, Laoshe. Oke, Hanhao. Jadi teman-teman itu bisa kayak didengar. Kita tuh paling gampang itu kalau Moufang itu mengikuti, menirukan. Jadi bisa dengerin dulu,
nanti baca sendiri baru baca sama teman. Harus lihat pelafalan mereka karena pelafalan mereka kan yang paling bagus ya dari sana, dari benar-benar Zhongguoren. Jadi kita bisa dengan cara seperti itu. Nah, di sini ada 3 orang. Lausha akan minta 3 orang sambil Lausha absen, sambil Lausha minta untuk jawab pertanyaan. Jenny Avita. Jenny Avita. Baca Lausha. Oke, Jenny nanti tolong baca Chen Laoshi. Chen Laoshi. Lalu Yemima. 好，老师。好，Yemima nanti baca Lina. Lina. Lalu Mita. Mita sudah kembali? Sudah, Lausha. Ya, Mita nanti baca yang bagian Wang Xiaoyun. Baik, silahkan boleh dimulai. 有帮脚了，同学们要什么大船？有的同学去旅行，有的同学回家。秀云，你呢？我打算先去泰山，再回家看我爸爸妈妈。琳娜，你去过泰山没有？泰山我去过一次了，这次我想去海南岛旅行。跟宋魂一起去吧。是啊，去海南岛旅行就是他 Yemima. Bukan Luhang. 旅行就是他提出来的。能坐飞机去还是坐火车去？坐飞机去。机票已经买好了。李波呢？去不去泰山？去。他说他要从山下爬上去，再从山顶走下来。他还说先爬泰山，再去参观孔子教书的地方。对了，大伟想去哪儿？小燕子建议也去海南岛。他说现在那儿天气好，气温合适，能去游泳，还可以看优美的景色。现在北京是冬天，可是在海南岛还可以过夏天的生活，多有意思啊！小燕子是导游小姐旅行的事儿，她知道的很多，应该听她的。大伟可以跟我们一起去。大伟还建议放假以前咱们一起去长城。陈老师，你能不能跟我们一起去？行，我很愿意和你们一起去爬一条长城。好的，谢谢大家，很好。Hanya beberapa tadi ya, seperti Luxing, Taoyou, nada-nada yang seperti itu bisa dilatih lagi. Nada 3-2 seperti Henmang, Henan, tuh. Tapi secara keseluruhan sudah oke. 好，谢谢。那接下来呢，老师请Nadila， 你读陈老师，Salsabila。Lina, Shirley biar nggak pusing megangin kepala. Shirley baca ya. Shirley Wang Xiao. Yang mana Lausha, maaf tadi? Shirley Wang Lausha, maaf tadi yang mana? Siapa ini yang? Oh ya. Shirley Lausha. Gambarmu juga berhenti, mungkin internetnya ya. Biar nggak pusing tadi kayaknya gini, mungkin pusing. Yuk, oke, 请你们开始读。要放假了，同学们有什么打算？有的同学去旅行，有的同学回家。小云，你呢？我打算
先去泰山，再回家看我爸爸妈妈。琳娜，你去过泰山没有？泰山我去过一次了，这次我想去海南岛旅行。你跟生活一起去吧。是啊，去海南岛旅行就是他的出来的。出来，你们坐飞提出来，salah bila。提出来的。你们坐飞机去还是坐火车去？坐飞机去，机票已经买好了。立波呢？去不去泰山？去，他说他要从山下爬上去，再从山顶住。他还说先爬泰山，再去参观孔雀教书的地方。对了，大伟想去哪儿？小燕子建议大伟也去海南岛。他说现在那天气好，气温合适，能去游泳，还可以看优美的景色。现在北京是冬天，可是在海南岛还可以过夏天的生活。都有以上。小燕子是导游旅行的事，他知道的很多，应该听他的。大伟可以跟我们一起去。小云，大伟还建议放假以前，咱们一起去长城。郑老师，你能不能跟我们一起去？行，我很愿意跟你们一起去爬一次长城。好的，谢谢，不错。Pemenggalan katanya aja ya. Misalnya kayak tadi Salsabila bagian 小燕子是导游 itu koma berhenti dulu. 小燕子是导游，旅行的事他知道的很多。Jadi masih terbata-bata gitu. Tadi bertiga banyak dilatih lagi, bacanya jangan dalam hati tapi bersuara, disuarakan, keluar suaranya gitu. Oke, nah 现在我们bahas bersama-sama menceritakan apa kewen ini. Oke, 我们看 tadi judulnya di bab 23 ini apa? Ada yang bisa bantu bacakan untuk kita semua? Judulnya adalah 我们爬上长城来了。 Ya, 我们爬上长城来了。 Nah, di sini ada 有三个人在说话，3个人在聊天儿。他们是谁？他们3个人是谁？陈老师，郑老师，2李娜，李娜，王小雨，小云ini tadi banyak yang salah bacanya. Wang, 小云，ya benar, itu 32. 小云很好。那你们看这个句子要放假了。Tadi sudah sempat ada di contoh di kosakata ya, mau liburan, sudah mau liburan, ya 放假了。Teman-teman bisa pakai kalimat ini ketika sesuatu itu sebentar lagi terjadi. 要什么什么了，要什么什么了。Misalnya kita 上课jam 8.
Sekarang sudah jam 8 kurang 5 menit. Bentar lagi 上课 nih. Nah, 你们怎么说? Sudah mau 上课 ini. 要上课了。要上课了。很好，要上课了。然后呢，你们12点下课，现在11点59分，现在11点59分，所以你们可以说要下课了。非常好，要下课了。还有一个，天气不好，天阴了，天阴下雨了。很好，非常好。天阴了 langitnya mendung berarti 要下雨了，要下雨了，很好。同学们有什么打算？ Tadi老师 sudah tanyakan ya, di depan punya rencana apa? 同学们有什么打算？ 他们有什么打算呢？ Di sini kita pakai grammar kita di bab sebelumnya. 他们有什么打算呢？ Murid-murid punya rencana apa? 有的同学去旅行，有的同学回家。很好，有的。Nah, teman-teman ini nadanya tadi ada beberapa yang berkelompok. Tadi bacanya kurang pas. 有的 itu sama seperti 姐姐，姐姐，有的 gitu. 有的 tadi sudah benar kok Michelle bacanya. 有的同学去旅行，有的同学回家。回家 itu pergi kemana ya? Pulang ke rumah. Pulang ke rumah. Balik kampung. Ya, misalnya kalau teman-teman nanti sudah offline yang tidak di Solo, yang asalnya luar dari Solo kan pasti ngekos. Nah, itu ketika liburan pasti huija. Misalnya Willy ya. Willy dari mana asalnya Willy? Lo lupa. Dari Tegal. Oh iya, Tegal. Nah, kalau misalnya nanti liburan kos di Solo pasti liburan akan huija, hui Tegal. Xiaoyun, ni ne? 小云呢，她要做什么呢？同学们，小云 dia mau ngapain ini dia? 去泰山。 Ya, dia pakai kata berencana dulu. Berencana dalam bahasa Mandarin kita bisa sebutkan tasuan, ya, ta tasuan. Kenapa di sini ada xian lalu zai? Karena dia mau naik gunung dulu baru pulang ke rumah. Berarti apakah ini dilakukan dalam waktu yang bersamaan? Tidak. Tidak. Jadi apa dulu, ngapain dulu? Mereka mau pergi ke Taishan. Baru kemana dia? Xiaoyun kemana? Pulang ke rumah. Ya. Kenapa disebutkan wo papa mama? Apakah melihat? Maksudnya? Menengok. Menjenguk. Han hao. Lina 去过泰山没有? Ini adalah bentuk kalimat tanyanya. Ya. Di video sebelumnya ada lengkap contohnya kalimat positif, negatif, kalimat tanya semua ada lo jelaskan di sana. Bisa dipelajari. Oke, next. 那李娜去过泰山吗？同学们，李娜去过泰山吗？李娜去过泰山。她去过几次了？她去过几次了？她去过一次了。非常好。他去过一次了 Ingat untuk angka harus di belakang 过去过一次吃过2次 dan lain sebagainya 这次我想去海南岛旅行 kali ini dia mau pergi kemana? 他想去哪里呢? 海南岛。非常好 海南岛 bacanya sudah betul 你跟松华一起去吧 nah dia kan di sini bukan pakai ma itu biasanya kita naik. 一起去吗? 你跟松华一起去吗? Kalau pa itu kan dugaan. Dia sepertinya sudah tahu hanya meyakinkan. Kamu pergi sama Songhua ya? 你跟松华一起去吧? Biasanya apanya lebih agak turun nggak? Pa bukan naik begitu. 你跟松华一起去吧? 是啊，是啊，去海南岛旅行就是他提出来的。这句话什么意思？请你们告诉我。请同学们告诉老师 bagaimana maksudnya kok. Lina bilang, kamu pergi sama Songhua ya? Iya. Kenapa ada kalimat 去海南岛旅行就是他提出来的？什么意思？ Gimana maksudnya?
adalah ide dia untuk pergi ke Hainantau. Ya, pergi liburan ke Hainantau adalah dia yang mengusulkan. Ya, tadi kan ti chula itu ti apa usul tadi? Usul atau saran? Usul atau saran? Jian 建议建议很好。Nah, boleh kita bilang 提建议。Kalau 提出来 itu dia tidak menyebutkan 建议， dia maksudnya dia yang mencetuskan, yang mengusulkan gagasan tersebut. 那他们坐飞机去还是坐火车去呢？坐飞机去。坐飞机。很好，他们坐飞机去。Nah, sebelum 坐飞机 tadi kita belajar satu kosakata, kita harus beli apa? 机票。机票 ya, atau 飞机票也可以。机票 ini 他们买了吗？他们买了没有？他们买了吗？已经买了。他们买了。买了itu sudah ada di tangan mereka atau mereka sedang berencana membeli? Ini sudah mereka beli, ada di tangan mereka, ada di mereka, atau baru berencana beli? Sudah dibeli. Sudah, ya. Ini kan hasil ya, sudah dibeli di bab yang awal-awal itu UTS. Li Bo ne, 去不去泰山? Pergi ke Taishan atau tidak? 去。他说他要从山下爬上去。再从山顶走下来。 OK， 同学们，这句话什么意思呢？ Si kalimatnya Wang Xiaoyun, Ting Lipo dia berencana untuk melakukan apa ketika dia sudah sampai di Taishan? Dia mau apa? Mendaki gunung dari bawah sampai atas. Lalu? Di puncak gunung dia akan berdiri sebentar. Bukan berdiri sebentar. 走下来 kan dia berjalan. Berjalan-jalan di puncak. Bukan. Ini maksudnya gini. 从山下 tadi kita belajar kata 山下 itu di mana? Di bawah gunung. Ya, bawah gunung. Dia mau dari bawah gunung mendaki ke atas. Sangcu kan ke atas karena dia posisinya ada di bawah. Dari bawah mendaki ke atas. Kemudian dari puncak gunung jalan ke bawah. Jadi dia mau dari bawah ke atas, atas ke bawah. Karena mungkin teman-teman bingung kenapa kok bisa kayak gini. Karena kalau di Chongpo itu mungkin berbeda dengan kondisi di Indonesia. Kalau mungkin tadi ada Nadila atau mungkin teman-teman yang lain yang pernah mendaki gunung di Indonesia, itu kan benar-benar jalan kaki gitu ya Nadila ya. Nah kalau di Chongpo itu ada satu yang disebut lanche. Lanche itu adalah kereta gantung. Dia membantu untuk para wisatawan dari bawah ke tengah-tengah. Jadi mendakinya sampai atas tuh hanya dari tengah-tengah atau dari tengah-tengah langsung ke atas. Jadi si lanche ini, jadi kalau di sana itu mendaki gunung itu mungkin bukan hanya sekedar ingin istilahnya apa ya, bukan yang harus pakai backpack kayak kita bener-bener mendaki gunung stylenya di Indonesia gitu. Tahu nggak maksudnya loh? Nah di sana tuh bener-bener tempat wisata. Kadang orang-orang ya mereka ada yang pakai high heels, pakai dress karena mau foto. Nah makanya kalau kostum kayak gitu kan nggak mungkin bisa kan, itu bener-bener ini. Jadi mereka harus dibantu dengan lanche. Jadi nanti dari satu titik itu naik kereta gantung gitu yang ada talinya panjang gitu, lalu nanti dia sampai di satu spot. Nah dari situ dia baru naik ke atas. Itu akan lebih mempersingkat waktu dan tidak membuat mereka kesulitan. Harus benar-benar pakai penampilan yang sporty gitu. Jadi sampai sana kan cuma deket, mereka bisa langsung foto-foto di puncak gunung. Jadi ada perbedaannya karena mereka benar-benar jadi tempat wisata gitu. Kalau Laoshi pengalamannya waktu ke Changcheng itu saya 2 kali ke sana dan itu naik lanche juga. Jadi ada beberapa titik. Kan itu Changcheng itu kan panjang sekali, titiknya banyak. Jadi di salah satu titik itu saya naik lanche sampai di berapa tingkat, baru setelah itu saya naik ke sampai atas. Kemudian saya pergi juga ke Taishan ini.
itu juga begitu, naik lancha dulu. Jadi kita itu pas musim dingin, jadi kita nggak benar-benar yang seperti di Indonesia. Tapi sebetulnya kalau yang mendaki gunung di Indonesia, sejujurnya saya belum pernah ada pengalaman, tapi mendengar cerita teman-teman dan sepengetahuan saya kan benar-benar pakai backpacker yang sporty penampilannya, yang benar-benar ingin mendaki gunung, nanti mungkin kemah di sana atau dan lain sebagainya. Nah kalau di Chongqing agak berbeda, makanya dalam 1 hari itu bisa naik turun langsung gitu, karena bentuk medannya pun berbeda. Oke, kita lanjut. 他还说先爬泰山再去参观孔子教书的地方。 Nanti kita sudah belajar Pashan ya, kita boleh kasih nama gunungnya, Pa Tai Shan, Pa Merapi Shan, Pa Merbabu Shan, Teng-teng dan lain-lain. Baru kemudian pergi mengunjungi tempat apakah ini? Kongzi Jiao Shu de Difang. Pergi ke mana dia? Pergi ke mana? Pergi ke tempat pembelajaran Konfusius. ya. Jadi Kongzi ini kan bisa dibilang dia dulu punya murid juga, dia lao shi, dia pengajar. Dia ada tempat, di mana tempat itu adalah tempat di Taishan sana untuk dia ngajar murid-muridnya, orang-orang yang ingin mendengarkan pemikirannya, mendengarkan apa ilmu-ilmunya dia untuk di-share. Kan dia adalah seorang yang berpikir, orang yang sekal gitu loh. Dia pasti punya banyak sekali hal-hal dalam pikirannya dia yang luar biasa, dan kata-kata emasnya sampai sekarang juga banyak orang kita pelajari. Nah itu dia ada satu tempat. Nah tempat itu kan jadi tempat bersejarah, tempat wisata, makanya Lipo dia juga mau ke sana. Kemudian kalau Tawe,他想去哪儿呢? Tawe他想去哪儿? Tawe 想去哪儿呢? Tawe pergi kemana, Tongxuemen? Hainan Dao, Laos. Hainan Dao, 非常好. Di sini ada kata 对了, ada yang tahu nggak? 对了 ini apa artinya? Tuela ini seperti oh iya gitu loh. Jadi kan tadi dia bilang gini, Ting Lipo dia mau pergi ke Taishan dulu, setelah itu mengunjungi tempat pengajarannya Gongzi. Kemudian Lina bilang, oh iya, kalau Tawe pengen pergi kemana gitu, Tuela, oh iya gitu, untuk menyambung obrolan gitu. Ada yang ingat tidak Xiao Yanzi ini siapa? Ini di buku Yue itu yang pertama. Tour guide. Ya, tour guide. Selain itu ada yang tahu nggak apa hubungan Xiao Yanzi dengan Tawe? Pacarnya. Iya, pacarnya. Betul, pacarnya. Kan itu dia ada tulis surat cinta untuk Xiao Yanzi, si Tawe ini di buku yang 1. Buku yang semester 1. Dia mau pergi ke Hainan Dao. 那儿的天气气温天气怎么样？海南岛现在的天气怎么样？天气好，天气也很好，对的。气温呢？气温合适。什么是合适？什么是合适？什么是合适？Apa itu 合适？ Pas sangat. Pas cocok. Iya, betul, pas, cocok. Cocok untuk apa? Cocok untuk apa? Mereka bisa berenang. 游泳。还可以看什么呢？还可以看什么呢？ Pemandangan yang indah. Ya, bisa melihat 优美的景色, pemandangan yang indah. 现在北京市冬天. Kalau 冬天 berarti 天气怎么样呢？很冷。很冷，很冷。Nah, lihat di sini. 可是在海南岛还可以过夏天的生活。你们知道这句话吗？
什么意思？ Sekarang Beijing adalah musim dingin, tapi di Pulau Hainan masih dapat 过夏天的生活, masih bisa Musim panas, merasakan musim panas. ya, masih bisa merasakan kehidupan musim panas atau masih bisa melewati kehidupan musim panas. Karena apa? Semakin ke selatan itu kalau musim dingin tidak terlalu dingin. Jadi Zhongguo itu kita sebut utara dan selatan gitu ya. Bayangkan Beifang itu Beijing salah satunya. Lalu selatan itu kita kemarin ada belajar Yueju. Asalnya Yueju dari mana? Shaoxing. Ya, atau dari Shanghai. Dia rata-rata dari daerah Shanghai, Zhejiang, provinsi Zhejiang. Mereka ada di selatan, itu lebih mengarah ke selatan. Nah, selatan kalau musim dingin tidak sedingin Beifang. Beifang itu kalau Dongqian itu Hanleng. Ya, tentu saja Nanfang juga Hanleng, tetapi perbandingannya Beifang Kengleng. Sedangkan musim panas, selatan Nanfang itu lebih panas daripada utara. Maka dari itu ketika di Beijing Dongtian sudah musim dingin yang tentunya dingin sekali, di Pulau Hainan itu ada selatan, di daerah selatan masih bisa melewati Xiatian. Maksudnya apa? Di sana tidak begitu dingin, tidak sedingin daerah utara, tidak sedingin Beijing. Makanya mereka bisa yoyong. 多有意思呀, sungguh menarik. 多有意思啊, sungguh menarik. 小燕子是导游小姐 adalah Nona tour guide. 旅行的事 hal tentang traveling, dia bagaimana? 知道的 banyak tahu. Yes, 很好, banyak tahu. 应该听他的 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 Harus mendengarkan dia. Ya, harus mendengarkan dia. 大伟可以跟我们一起去. Tawe bisa pergi bersama dengan kita. Karena kalau Taoyo biasanya dia kenal ya daerah-daerah sana. Kemudian sudah tinggal kalimat yang terakhir. 是什么呢? Tawe还建议. Tawe juga masih memberikan saran. 放假以前他们一起去哪儿? 他们长城。你们知道吗？长城在哪里？长城在哪里？在什么城市？长城在哪个城市？ Ada di kota mana? Changcheng ada di kota mana? Ayo. Beijing, Changcheng itu ada di Beijing, 同学们 ada di Beijing. Oke. 陈老师，你能不能跟我们一起去? Nah, ini ketika kita mau mengajak teman-teman, mau mengajak orang, bisa nggak ikut pergi bareng sama kita? 能不能跟我们一起去? 陈老师 menjawabnya dengan 行，很好, oke. 我很愿意. Saya sangat bersedia 跟你们一起去爬一次长城. Saya sangat bersedia naik Changcheng, mendaki Changcheng sekali bersama kalian. 好，课文讲完了，课文也 sudah selesai. 你们有没有问题？没有，老师。好，没有了。那这个是作业呀。你们读生词，生词一 tadi kita belajar 20-an 生词。你们自己读，一个人读，然后课文你们可以跟 ini ada 3 orang ya, berarti bisa rame-rame sama teman-temannya. Dan 课文一 dulu. 生词和课文，生词和课文。
Oke, 同学们, kita sudah jadi pertemuan 23, berarti kita masih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita masih 6 kali pertemuan lagi, 1 review dan ujian. Setelah itu, 放假, 你们可以放假. Hari ini, 因为时间的关系, karena sudah cukup panjang, saya akhiri dulu. Nanti beberapa bagian yang belum kita bahas di pertemuan selanjutnya, dan nanti saat review kita bisa ulang kembali hal-hal yang mungkin masih belum paham yang akan kita diskusikan bersama. Jadi hari ini sampai di sini dulu. Tadi yang belum sempat dapat giliran untuk baca, saya panggil untuk presensi. Ada Josephine Peta. Ada Josephine Peta. Di mana? Dibuka dulu. Oh iya. Ya, biar kelihatan. Ya, oke. Lalu ada Lailia. 我在老师。 Oke, akan kelihatan ya cantik-cantik ternyata muridnya Laoshi. Maria Eka. 我在老师。 好。Thomas. 我在老师。好的。Michelle. 我在老师。 Oke, Mika. 我在老师。 Pandam. 我在老师。 Ya. Mic-nya nggak bisa. Oke. Octavia. 我在老师。 Oke. Eva, Pradipta Eva. 我在老师。 Oke. Pramudia. Siska. 我在老师。 Oke. Puspita. 在老师。 Oke. Risa. Risa Dwi Wahyu Karisma. 我在老师。 Ya, langsung suka kebalik Risa sama Riza ini. Riza. 我在老 Nah, 师 tak。kira ini tuh yang Risa, tadi kamu itu yang Riza. Biasanya gitu di pikiran saya kebalik. Riansyah. 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 Septia. 我在老师。 Stephen. 我在老师。 Wah, Stephen. Kamu lagi di surga ya? Belum pengangkatan, Stephen. Jangan background surga dulu. Kita masih sangke ini. Tiara. 我在老师。 Ya. Tiara. Tirza. 我在老师。 Ya. Violeta. Vio. 我在老师。 Oke, Bang Ailian. Riansyah. Riansyah. 1. Riansyah. 2. Riansyah. 3. Oke, nggak ada ya. Baik, terima kasih sudah menghadiri perkuliahan hari ini. Kita akan bertemu lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Silahkan bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Tentu saja soal latihannya juga harus dikerjakan. Di bagian 1, Xiehanzi. Xiehanzi. Lalu bagian 6. Tunggu, saya buka dulu. Sini. Ya, ini padahal tadi Lausu sudah buka tugasnya Aldi, Inosensia, Thomas, Riza, dan beberapa, tapi kita sudah cukup dulu. Nanti next meeting kita bisa bahas lagi. Bagian 1, 2, Xiehanzi, lalu 6, 7, 8, 9, dan 10. Kalau yang bawah, oke, sampai 10 dulu saja.
Nanti dikerjakan dan dikumpulkan di Spada. Dikumpulkan, jangan mepet-mepet, dicek dulu, dipastikan tugasnya ada, lengkap, bisa dibuka, bisa diakses. Kalau tidak ada tugasnya, saya tidak bisa koreksi. Kalau PR tidak ada remedi. Jadi kalau sudah dikumpulkan sekali ya sudah itu, kan nggak bisa ada susulan. Apalagi PR kan bisa belajar bersama, bisa mengerjakan dengan teman-teman, jadi tidak ada remedi untuk PR. Teman-teman bisa saling mengingatkan satu dengan yang lainnya untuk mengerjakan tugas dengan baik, dan jangan sampai lupa untuk presensi ya. Kalau lupa presensi, saya kemarin saya biasanya saya nggak ganti, jadi biar tahu sendiri kalau alpa tidak ada keterangannya berarti diri sendiri lupa untuk mengisi presensi. Tetapi kalau kadang saya ganti izin sama sakit, pernah sekali itu ada yang tanya awalnya biar nggak kelihatan alpa gitu, tapi kan sama aja, ternyata sakit sama izin tetap dihitung tidak masuk. Jadi selanjutnya saya tidak pernah ganti-ganti lagi. Jadi kalau lupa absen bisa dilihat itu, kalau nggak ada keterangannya apa-apa berarti diri sendiri sudah lupa absen. Dan presensi itu hanya dibuka ketika jam perkuliahan. Jadi jangan sampai lupa, nanti menyalahkan saya, cari saya, terus tugasnya salah juga nanti bingung nyalain saya, cari saya. Saya sudah selalu mengingatkan untuk tugas bisa lihat di video, atau misal hari ini kita online dengan kelas B, sama aja gantian kelas A yang harus ngeliat videonya kelas B. Kalau mereka nggak lihat, mereka nggak bisa di pertemuan Zoom selanjutnya, ya nanti sama aja. Jadi tetap adil, karena saya pengen teman-teman nggak setiap hari Zoom gitu kan, kasihan juga, supaya nggak capek dikasih tugas. Ya seperti itu kira-kira perkuliahan untuk hari ini. Kiranya teman-teman bisa terus tetap belajar dengan baik, semangat. Kalau tadi masih banyak yang bacanya belum lancar, tadi tidak bisa menjawab pertanyaan, tidak bisa membuat kalimat, teman-teman bisa latihan lagi, videonya bisa diakses kembali dan teliti, dicek lagi. Kalau yang sudah Zoom hari ini kelas B tidak usah absen komen di YouTube. Jadi komen di YouTube itu kalau yang tidak ada Zoom. Jadi kelas A gantian, mereka yang wajib untuk absen nama di komentar di YouTube. Jadi kelas B nggak perlu, jadi cukup dipikirkan tugasnya saja, dipastikan tugasnya bisa dibuka, bisa diakses ya. Jadi tidak menyalahkan saya kalau tugasnya nggak bisa. Jadi kan saya buka juga sesuai dengan tugas masing-masing yang ada di Spada, itu semua ada jejaknya, ada rekamnya. Di Spada itu saya tidak bisa mengganti, mengubah tugasnya teman-teman, jadi ada semua di sana. Nanti kita bisa cek lagi, saya rekap lagi. Untuk sejauh ini hanya yang saya umumkan di dalam grup itu yang sudah 6 kali, yang lainnya masih aman. Tapi jangan menjebloskan diri sendiri, disengajain lupa absen, disengajain nggak ngerjain PR, nanti nggak bisa ikut ujian, kan sayang sekali gitu. Terima kasih ya semua kelas B, sehat selalu, tetap semangat. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan, kemarin ada yang komen di YouTube juga, bisa ditanyakan di grup, nanti bisa saya bahas di pertemuan berikutnya atau bisa di chat di grup. Oke, 谢谢大家，我们下课再见。谢谢老师，谢谢老师，老师，再见。